Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, aman, sentosa walaupun tanpa dukungan dari Ayang. Kok jadi kayak nyanyi dari diri sendiri gak sih ini? Tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat menjadi berkah untuk kita semuanya. Nah, jangan ditahan-tahan ya kalau mau sahur ataupun berbuka cuman gara-gara nggak diingetin sama ayah. Bukan ayang lagi. Oke deh teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku. Mungkin teman-teman tuh udah merasa nggak asing lagi nih ya dengan istilah tersebut. Walaupun teman-teman tidak tahu secara detail, tapi setidaknya pernah lah sesekali buat denger apa itu kata baku atau tentang kata tidak baku gitu. Terus apa sih arti kata baku dan kata tidak baku itu? Dan juga kapan sih kita bisa menggunakan kata baku dan kata tidak baku tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah ini. Jadi, buat teman-teman semua, mari kita fokus dan yaudahlah, kita mulai aja pembahasan utama dalam video ini. Let's go! Malu banget ya Allah. Kata baku merupakan kata yang telah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kosakata dalam kata baku ini tuh udah terdaftar gitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga telah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau yang sekarang itu udah disebut sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, terus apa sih tujuan dari kata baku ini? Nah, kata baku itu bertujuan sebagai pemersatu bangsa. Sebagai halnya dengan bahasa nih ya, satu tujuan tuh. Nah, jadi atau mungkin ini TMI ya buat kalian atau mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu bahwasannya di Indonesia sendiri itu ada 800 lebih bahasa yang berbeda-beda. Nah, jadi kalian bayangkan nih ketika dua orang dalam daerah yang berbeda gitu bertemu terus ngobrol. Nah, karena adanya perbedaan bahasa dalam setiap daerah, otomatis obrolannya tuh jadi nggak nyambung kali gitu ya kan, karena ada perbedaan bahasa tersebut. Nah, disinilah kata baku itu menjalankan perannya, dimana dengan adanya satu kesatuan ataupun satu dasar yang menjadi tonggak dalam berbahasa, itu otomatis komunikasi yang dibangun antara dua orang ini menjadi lancar. Adapun ciri-ciri dari kata baku itu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang kedua, tidak mengandung makna yang berlebihan. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Lalu yang keempat, itu tidak terkontaminasi ataupun tidak rancu maknanya. Nah, terus kalau teman-teman nanya, kapan aja sih kita bisa menggunakan bahasa baku ini? Nah, kata baku ataupun bahasa baku itu umumnya digunakan dalam situasi-situasi formal. Itu seperti contohnya itu dalam penulisan karya ilmiah ataupun dalam penulisan laporan, surat lamaran kerja, dan juga biasa digunakan dalam pidato-pidato resmi yang bersifat formal. Contohnya itu seperti pidato kedinasan ataupun pidato yang bersifat kenegaraan. Nah, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari bahasa baku. Itu yang pertama ada kodifikasi. Kodifikasi ini merupakan proses pencatatan kaidah pada suatu kata yang akan digunakan nantinya sebagai kata baku. Nah, pada proses kodifikasi ini akan dilakukan melalui proses inventarisasi sebelum akhirnya menjadi satu kata yang telah sesuai dengan kaidah yang ada sebelum akhirnya disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada proses elaborasi. Nah, proses elaborasi ini dilakukan untuk menyebarluaskan hasil dari kodifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi setelah kodifikasi akan dilakukan proses elaborasi. Yang ketiga itu adalah proses implementasi. Nah, setelah dicatat kaidahnya lalu disebarluaskan kepada masyarakat, tinggal masyarakatlah yang menerapkan kata baku tersebut ke dalam beberapa situasi di kehidupannya sehari-hari. Jadi itulah 3 langkah untuk mencapai tujuan dari bahasa baku yang telah ada atau telah ditetapkan. Oke,
sekarang kita lanjut ke segmen yang selanjutnya, yaitu kata tidak baku. Nah, kalau sebelumnya di kata baku itu merupakan kata yang sesuai dengan kaidah ataupun pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, kata tidak baku ini justru sebaliknya. Jadi pada kata tidak baku ini ya, kita itu tidak berpacu pada kaidah ataupun ejaan ataupun pedoman yang telah ditetapkan. Dan juga kalau pada kata baku itu fungsinya sebagai pemersatu bangsa, kata tidak baku ini cenderung lebih menunjukkan keakraban gitu antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam percakapan. Jadi contohnya nih ya, kalau kita nih ngobrol santai sama temen atau sama keluarga gitu, misalnya saya nanya ke teman-teman nih ya kan, kamu udah makan atau belum? Atau mungkin saya nanya, lo udah mandi atau belum? Nah, kayaknya itu terdengar lebih santai gitu ya kan, dibandingkan saya itu bertanya, apakah Anda sudah makan? Atau apakah Anda sudah mandi? Nah, jadi dapatlah ya perbedaannya ya kan, antara penggunaan kata baku dan kata tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Nah, ciri-ciri dari kata tidak baku itu kebalikan ya dari kata baku. Seperti contohnya itu pada kata baku yang telah kita bahas tadi, kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah kan. Nah, tetapi pada kata tidak baku itu sebaliknya. Justru bahasa atau kata-kata yang digunakan itu terpengaruhi oleh bahasa asing dan juga bahasa daerah. Lalu tadi contohnya pada kata baku itu dia tidak terkontaminasi atau tidak rancu maknanya. Sementara pada kata tidak baku itu dia maknanya itu cenderung terkontaminasi ataupun rancu gitu dalam setiap kata-katanya. Jadi dari sini teman-teman bisa bedain ya apa yang mana aja nih kata-kata yang merupakan kata baku dan kata yang merupakan kata tidak baku. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau kata tidak baku ini cenderung bersifat akrab ataupun santai gitu. Oleh karenanya, kata tidak baku itu cenderung digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tetapi, selain dalam berkomunikasi, ada juga nih beberapa karya sastra yang menggunakan kata tidak baku dalam penulisannya ya, dalam isi dari karya sastra tersebut. Contohnya itu seperti cerpen ataupun novel. Perlu digarisbawahi, penggunaan kata tidak baku ini pun tidak sembarangan digunakan. Jadi pada narasi itu dia tetap menggunakan kata baku, tetapi kalau pada dialog boleh digunakan kata baku ataupun kata tidak baku. Jadi walaupun diperbolehkan tetapi tidak sembarangan, tetap ada aturannya. Nah, terus apa aja dong contoh dari kata baku dan kata tidak baku itu? Nah, itu contohnya tuh seperti cabai pada kata baku dan cabe pada kata tidak baku. Nah, coba ayo kita bandingkan nih ya. Kalian lebih sering dengar orang ibu-ibu belanja nih di pasar. Dia lebih sering ngomong, "Bu, beli cabai 1 kilo" atau "Bu, beli cabai sekilo". Nah, otomatis kita tuh sering dengar orang bilangnya, "Bu, beli cabai sekilo". Nah, jadi itulah contoh dari penggunaan kata baku dan kata tidak baku tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan antara sesama, orang-orang lebih cenderung menggunakan kata tidak baku. Sebenarnya dalam percakapan sih tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk di acara formal atau di situasi yang resmi, disarankan untuk tidak menggunakan kata cabai, melainkan cabai. Nah, sebenarnya ada banyak lagi nih ya sebenarnya contoh dari kata baku dan kata tidak baku ini. Teman-teman bisa mencari di sumber-sumber lain seperti contohnya di buku ataupun browsing di internet atau mungkin bertanya kepada guru teman-teman masing-masing. Oke deh teman-teman semuanya, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan juga dapat sebagai ilmu baru ya buat kalian nih. Mungkin ada beberapa yang belum tahu banyak tentang kata baku dan kata tidak baku. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga untuk urusan dompet itu tetap aman. Jadi tenang aja, nggak apa-apa kita nggak punya ayang, yang penting kita punya uang. Oke deh, saya rasa sekian saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.